Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 TI 20B. Pada kesempatan kali ini, dalam meeting Zoom ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk tugas K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja mengenai profil K3 sebuah perusahaan. Dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Fadli Perdana. Dan perusahaan yang akan kami bahas yaitu PT Bcard Indonesia, di mana salah satu anggota kelompok kami merupakan pekerja di perusahaan tersebut. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Devian Nur Amalia, dengan nomor NIM belakang 1076, kelas TI 20B. Kemudian selanjutnya ada Mardana Ufal dengan nomor NIM belakang 1167, kelas TI 20B. Dan selanjutnya ada Muhammad Yusron Aliafi dengan nomor NIM belakang 1283, TI 20H. Dan kemudian selanjutnya ada Rizky Maulana Herlambang dengan nomor NIM belakang 1169 dari kelas TI 20B. Kemudian ada Siti Aisyah dengan nomor NIM belakang 1150 dari kelas TI 20B. Dan kemudian yang terakhir ada Yuda Adi Putra dengan nomor NIM belakang 1177 dari kelas TI 20B. Baik, selanjutnya adapun materi pembahasan yang akan kami sampaikan pada Zoom kali ini, yaitu yang pertama ada kebijakan K3 perusahaan, kemudian ada kegiatan K3 yang dilakukan, selanjutnya yang ketiga ada struktur organisasi, kemudian ada budaya K3 perusahaan, yang kelima ada sarana yang disediakan, kemudian yang keenam ada prestasi, maksud kami perusahaan tersebut, dan yang ketujuh ada SOP lini manajerial dan pelaksana, dan yang terakhir ada finansial perusahaan. Ya, baik, di sini yang pertama ada kebijakan K3 sebuah perusahaan. Kebijakan K3 perusahaan itu sendiri biasanya meliputi berbagai macam aspek penting yang harus ditata atau dimanage dengan baik, mulai dari kebijakan yang menyangkut keamanan kerja dalam penugasan mesin ataupun yang lainnya. Dan termasuk juga kebijakan yang menyangkut perihal seperti contoh yang sudah kami berikan di PPT ini, yaitu yang pertama ada safety first, yaitu pemberian logo atau simbol K3 di lingkungan perusahaan, kemudian memberikan kebijakan tentang APD atau alat pelindung diri, dan selanjutnya memberikan training kepada para pekerja mengenai K3 itu sendiri, dan kemudian ada manajemen risiko dengan sebaik mungkin. Next. Nah, kemudian biasanya kegiatan K3 yang dilakukan itu contohnya di lingkungan kerja atau di perusahaan-perusahaan itu biasanya yang pertama seperti memberi informasi tentang logo K3 dan simbol-simbol bahaya yang berkaitan dengan potensi bahaya di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua biasanya memberikan training program K3 itu sendiri kepada seluruh karyawan yang ada di lingkungan kerja. Training atau pelatihan K3 itu diberikan melingkupi semua hal yang berkaitan dengan cara kerja yang aman, kemudian informasi batasan-batasan kerja dan tugas lingkungan kerja, serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada manajemen resiko, di mana manajemen resiko merupakan sebuah training strategi penerapan K3 di lingkungan kerja yang sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat mewujudkan lingkungan kerja yang pastinya aman, nyaman, sehat. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya di sini tentang struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh saya, Mardana Ufal. Struktur organisasi pada umumnya yang ada di sekitar perusahaan tentang K3, yaitu paling atas itu ada manajer K3. Selanjutnya di yang kedua itu ada kepala operasi K3 dan kepala audit dan evaluasi K3. Di bawah
kepala operasi ketiga, yaitu ada supervisor planning dan supervisor implementa. Di bawah kepala audit dan evaluasi ketiga, yaitu adalah supervisor evaluasi dan supervisor audit. Di bawah supervisor planning itu ada pelaksana, dan di bawah supervisor evaluasi juga ada pelaksana. Selanjutnya, budaya K3 di perusahaan. Penerapan budaya K3 di perusahaan itu sendiri telah didorong melalui pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan yang mulai mengalahkan budaya K3 kepada semua sektor usaha. Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini telah mengeluarkan tema bulan K3, yaitu penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 pada semua sektor usaha. Salah satu yang diterapkan di perusahaan adalah program Stop Card dan Stop Card yang dikembangkan oleh DuPont. Adalah contoh penerapan budaya K3 di mana karyawan dibekali oleh Stop Card untuk diisi jika menemukan adanya kondisi tidak aman. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Aisyah. Sarana yang disediakan pertama ada serikat pekerja atau serikat buruh, ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang upah, jam, dan kondisi kerja. Dan yang kedua ada organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan merupakan organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang, bisa juga badan lainnya yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Nah, yang ketiga, Mama. Maaf. Nah, yang ketiga ada lembaga kerjasama bipartit, ialah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau unsur pekerja. Nah, yang keempat, lembaga kerja sama tripartit. Lembaga kerja tripartit ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kelima, perjanjian kerja bersama atau bisa disingkat dengan PKB, merupakan pedoman kerja sama antara pekerja dan perusahaan di mana PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Yang keenam, ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dan yang terakhir ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini menyangkut tugasnya bipartit, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, undang-undang ini memberi peluang pada lembaga bipartit untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan asas musyawarah atau mufakat. Nah, adapun prestasi perusahaan
perusahaan PT Bekaert Indonesia menggenjot produksi kawat baja hingga 75.000 ton per tahun dari sebelumnya 65.000 ton. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya gitu. Dan yang kedua, biaya yang sudah digelontorkan sampai ekspansi kelimanya untuk mencapai 200 juta US dollar atau seharga 20,6 triliun rupiah. Yang ketiga, perusahaan ini sudah melakukan 5 kali perluasan pabrik dengan total nilai investasi sebesar 200 juta US dollar. Kerjasama investasi industri antara Indonesia dengan Belgia semakin menguat seperti PT Bekaert Indonesia yang telah melakukan kegiatan industri selama 20 tahun. Dan yang terakhir, PT Bekaert Indonesia merupakan produsen yang menghasilkan kawat baja dan teknologi pelapisan atau coating. Perusahaan global ini memiliki 30.000 pegawai di seluruh dunia. Pusat perusahaan Bekaert yang berada di Belgia memiliki pendapatan tahunan sebesar 4 miliar euro. Selanjutnya, SOP lini manajerial dan pelaksanaan. Pasal 37 keselamatan kerja. 1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Yang ketiga, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu P2K3, untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja. 4. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 menetapkan syarat-syarat keselamatan serta perlindungan keselamatan kerja. Yang kelima, pengusaha wajib menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja yang dalam menunaikan tugasnya membutuhkan perlindungan diri dan kesehatan. Pengusaha wajib memasang rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Yang ketujuh, pekerja wajib mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di dalam perusahaan dan mutu. Yang kedelapan, pekerja wajib mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dalam perusahaan. Yang kesembilan, pekerja yang menggunakan peralatan kerja dan alat pelindung mendapatkan penggantian apabila alat-alat tersebut rusak atau perlu diganti. 10. Pekerja dapat keberatan atau menolak untuk melaksanakan diganti. Pekerja pada tempat yang berbahaya di mana keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri diragukan atau tidak memenuhi kelayakan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pekerja tersebut belum mendapatkan pelatihan yang sesuai. 11. Pekerja wajib mengenakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja selama melakukan pekerjaan. Ke-12, pekerja wajib
pengusaha apabila mengetahui terjadinya keadaan yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan atau bahaya terhadap manusia dan kerusakan terhadap barang milik perusahaan. Yaitu pasal 38, pemeriksaan kesehatan. 1. Pengusaha berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja serta berkala setahun sekali. Kedua, dalam hal-hal tertentu, pihak perusahaan mewajibkan pekerja untuk melakukan memeriksakan kesehatannya. Ketiga, seluruh pekerja wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagaimana tersebut pada ayat 1 pada pasal ini tanpa terkecuali. Pasal 39, perlengkapan kerja. 1. Pengusaha wajib menyediakan perlengkapan keselamatan kerja sesuai bidang pekerjaan seperti sepatu, kacamata, sarung tangan, masker tutup telinga, dan jas hujan. Berikutnya, finansial perusahaan. Pasal 45, tunjangan transportasi. Yang pertama, tunjangan transportasi diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pekerja berdasarkan kehadiran pekerja. Kedua, besarnya tunjangan ditetapkan sebesar pekerja yang menggunakan kendaraan pribadi Rp50.000 per kehadiran. Ketiga, kenaikan tunjangan transportasi ditinjau ulang oleh setiap 2 tahun sekali, bersamaan dengan pembaharuan perjanjian kerja bersama atau PKB. Berikutnya pasal 46, tunjangan shift. Pengusaha memberikan tunjangan shift kepada pekerja yang bekerja shift. Kedua, besarnya tunjangan shift ditetapkan dengan perhitungan A, 25% kali jam shift dikali upah pokok dibagi 173 untuk shift 2 dan 3. B, untuk shift 3, pengusaha memberikan tambahan berupa susu coklat setiap saji kurang lebih 300 ml. Pasal 47, tunjangan area kerja. Yang pertama, tunjangan area kerja diberikan kepada pekerja yang bekerja sekurang-kurangnya 6 jam atau lebih lebih di area tertentu. 2. Tunjangan area kerja diberikan kepada pekerja yang bekerja di area kerja panas dan area kerja berdebu. 1. Besaran tunjangan area kerja diberikan untuk area kerja panas sebesar Rp130.000 dan area kerja berdebu sebesar Rp80.000. 2. Area tertentu yang dimaksud adalah area yang disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. 3. Standar dasar penentuan untuk mendapatkan tunjangan area yaitu A. Tunjangan panas. Area kerja dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius. A. B. Tunjangan debu. Area kerja TSP total suspend particulate lebih dari 0,8 mg per meter kubik. 1. Area paparan radiasi atau beracun wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD khusus dan pemeriksaan berkala maksimal 1 tahun sekali. Pasal 48, tunjangan keluarga. Yang pertama, pengusaha memberikan tunjangan keluarga setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut. A.
suami istri belum memiliki anak 1,0% kali UMR. Yang B, suami istri mempunyai 1 anak atau K1 1,5% kali UMR. Yang C, suami istri mempunyai 2 anak atau K2 itu 2,0% kali UMR. Yang D, suami istri mempunyai 3 anak atau K3 sama dengan 2,5% kali UMR. Yang E, bagian E, suami istri mempunyai lebih dari 3 anak atau K4 itu 3,0% kali UMR. Yang kedua, tunjangan keluarga termasuk ke dalam tunjangan tetap namun akan berubah sesuai dengan jumlah keluarga. Pasal 49 tunjangan perumahan. Yang pertama, pengusaha memberikan tunjangan perumahan untuk pekerja besarnya adalah 1% kali UMR per bulannya. Baik, demikianlah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.